lagi di Depdagri. Pastinya Intan gak sendirian di sini. Udah ditemenin sama udah bocor tuh tangannya. Ada Bung Yuke. Sama ada Mas Vino. Halo, apa kabar? Baik. Tanya sama Intan juga. Ya? Baik. Emang lama jawabannya Mas Vino nih. Ini aduh seru banget ya. Akhirnya kita kemarin udah menyelesaikan Piala Presiden. Mengucapin selamat untuk Arema FC yang berhasil bawa pulang Piala Presiden. Ini udah ketiga kalinya berarti betul, Arema ya. Betul. 2017, 2019 dan 2022. Oke. Nah, ini Borneo juga jadi runner up terbanyak. Berapa kali sih Borneo? 2 kali. Oh, baru 2 kali ya. 2 kali tapi 2017 lawannya Arema juga. Oke, pelatihnya sekarang, Milo ya. Waktu itu 2017 si Ricky Nelson. No, enggak. Aremanya ya bukan. Milo. Bukan Milo. Milo baru 2018 ke Arema. Oke. Nah, tapi kalau melihat pertandingan ini dia nih daftar juara Piala Presiden ya. 2015 Persib, Arema, Persija, Arema lagi. Arema sih emang spesialis turnamen ya. Kalau kita lihat track record mereka achievement itunya kabinetnya tuh mereka paling banyak juara-juara turnamen kayak misalnya Piala Indonesia 2 kali, terus Bali Island 2 kali, terus Bayangkara, terus Piala Presiden, memang Piala Gubernur, pokoknya memang mereka tuh tim spesialis turnamen lah. Oke. Trofi Ronaldinho doang nggak juara. Trofi Ronaldinho nggak juara. Oh iya, itu tapi kan itu fun football harusnya. Harusnya. Oh iya. Iya harusnya fun. Emang fun? Dimintanya fun, ah? Ternyata fanatik. Oke, kita nggak bahas itu dulu deh. Kita lihat pertandingan final kemarin, apalagi yang leg kedua ini. Ini berarti udah meleset dari prediksi kita ya? Maksudnya beberapa pandit memprediksikan Borneo yang juara. Iya, sangat wajar. Kemarin juga pas terakhir preview, sebelum pas gue siaran juga kan yang pertandingan leg kedua, kita sedikit jagoin Borneo. Kenapa? Karena mereka memang tim yang paling kuat secara possession ya, penguasaan bola. Creative chances mereka juga paling banyak gitu. Dan mereka kalau main di kandang tuh juga superior ya. Jadi kalau melihat tracknya dan ini bermainnya di kandang kan, mestinya, teorinya gitu kan, melihat dari statistik mereka, perjalanan mereka 9 game sejak game pertama sampai terakhir itu kan luar biasa, 14 gol. Sementara Arema 7 gol separuhnya gitu kan. Jadi kita unggulin Borneo lah. Itu ada CEO. Iya. Mungkin kesini nggak kemarin? Enggak, saya di studio. Di studio ya? Oke, ya. Nah, tapi kalau Mas Vino sendiri kan berarti juga sama ya? Beda. Prediksinya Borneo juga kan? Sama lagi kata-katanya, sedikit mengunggulkan Borneo gitu. 45-55 lah. Karena kalau di final mah perbedaannya nggak besar. Tapi yang membedakan besar itu beruntung apa enggak gitu. Tapi kan perlu dilihat maksudnya kan dari 2 leg ini kan maksudnya kemenangannya juga nggak terlalu mutlak ya. Arema cuma agak-agak 1-0 doang. Di leg keduanya juga abis-abisan digempur gitu kan sama Borneo. Dan Arema juga ya artinya dia angkat trofi di posisi yang nggak menang gitu kan, imbang main di Borneo, artinya ya masih ada sedikit masalah lah buat Arema menjelang musim ini walaupun dia udah dapat trofi di Piala Presiden 2019 menurut gua. Iya. Tapi kalau di pertandingan leg kedua kemarin emang tensinya lebih tinggi kan, sampai ada adu mulut segala dan ada kalau nggak salah total 10 kartu kuning keluar itu semuanya. Nah ini kalau melihat karena terakhirnya udah kali kartuin aja gitu. Jadi seru karena dramanya kan sih, bukan mainnya menurut aku sih mainnya agak monoton, agak membosankan. Cuman jadi kelihatan seru karena ini final, ini klimaks dari semua pertunjukan, banyak drama yang di luar itu, jadi kelihatannya seru. Padahal emang enggak. Kalau dari main males sebenarnya karena nggak ada golnya gitu. Terus monoton gitu. Borneo ini juga monoton. Sepertinya mereka tuh nggak punya ide gitu gimana caranya untuk mecahin kebuntuan, dan Aremanya juga disiplin banget. Mereka memang cara mainnya kan memang defense counter. Mereka tunggu. Transisinya bahkan di babak kedua akhir sempet mereka punya peluang udah one on one ya. Siapa? Rafli. Iya, Rafli. Aduh, itu udah one on one. Itu kan tipikal Arema ya. Jadi Pato juga kayaknya nggak perform ya kemarin juga. Soalnya sebenarnya mereka udah effort sih Vino ya. Segala cara mereka lakukan lah dengan permainan cepat, intensitas tinggi, terus possession, banyak bola-bola crossing kotak penalti. Tapi nih Arema memang pertahanannya luar biasa dan kipernya juga memberikan ekstra kepercayaan diri lebih lah buat main belakangnya. 90 menit bertahan nggak gampang juga loh. Jadi jangan bilang waktu itu kan sempet ya di leg pertama Vino ya ada adu mulut ya. Ada adu mulut. Ini Bu Yuke dan antara ini peluang Rafli. Almeida sama Milo ya. Iya, ini dia tadi ya yang itu tuh Rafli gagal ya Bung Yuke. Iya.
Iya, ini dia. Makanya kesel banget itu. Iya. Ini juga nih. Ini juga nih. Ada sihiran 2 kali, sihiran lo depan gawang. Ada Pato tuh yang udah tinggal syuting ya cutting set ke atas. Cutting set boleh ke atas. Sihiran 2 kali loh dia masuk babak kedua itu memang nggak beruntung sih, depan gawang bisa bolanya keluar gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ngelihat Borneo lawan Arema kemarin, apakah Borneo itu emang kayak udah tertekan sejak awal nggak sih? Karena mereka sempat tertinggal dulu kan, otomatis tekanan ada lebih dari Borneo. Tekanannya lebih ke non teknis sih, karena mereka beban sebagai tuan rumah gitu. Karena kalau dari main mereka sih aku lihat nggak tertekan sih, karena memang posisi mereka megang bola gitu, neken Arema malah. Kalau gue lihat juga justru nggak tertekan benar kata Mas Yuki, karena posisi cuma 1-0 masih bisa di perbedaannya tipis itu. Cuma tipis, kecuali untuk udah ketinggal gitu 4-0, 3-0 gitu. Karena 1-0 Arema masih Borneo gue rasa ya nggak ada masalah juga, cuman kalah 1-0 ya karena dia main di kandang, main di Segiri. Kalau kemarin juara bakal making history jadi tim pertama di luar Jawa juara Piala Presiden, apalagi bisa dirayain di fansnya, karena gue tahu betul perjuangan Nabil ini bangun Borneo buat datangin fans yang dulunya kepecah dua Persis sama Borneo itu susahnya minta ampun gitu. Jadi ada momentum seperti ini itu memang ya wajar aja mereka ngotot, tapi akhirnya malah kalah kan ujung-ujungnya. Tapi kita apresiasi sih Vino ya. Mereka udah sampai di tahap ini nih nunjukin Borneo nih bakal jadi kontender juga, kontender juara Liga 1 ya. Karena kelihatan mereka udah ketemu puzzle yang hilang nih. Mereka udah dapat Pato untuk gantiin si Torres ya yang musim lalu. Stefano. Boleh dibilang emang top scorer musim lalu, tapi sekarang dia bisa langsung nyetel loh sama si Vano ya yang tambah lagi pemain lamanya ada Terence. Ini udah enak bener ini. Tinggal bagaimana nanti konsistensi aja. Kalau liga kan panjang ya, maraton. Ya, tapi kan tadi Bung Yuki kan juga sempat bilang kalau permainan Borneo juga terutama di leg kedua kayaknya emang agak monoton ya. Serangannya dari situ aja. Mereka nekan terus tapi nggak bisa berbuah gol. Ini tuh sebenarnya ngelihatnya Borneo, oke lah Borneo berarti layak nih untuk menjadi runner up, atau mereka kurang beruntung aja nih kalau kurang beruntung sih. Lebih kurang beruntung. Karena kalau lihat peluang-peluangnya itu Intan itu peluang udah 90% nggak jadi tapi kayak Siran itu di depan. Iya, Muhammad Siran. Terus Pato juga ada aja halangannya. Pato lagi anyep aja, lagi bau gitu. Jadi dia memang dia top scorer, tapi dia nggak bisa bikin gol ke gawang Arema, itu yang nilai kurangnya. Ya ini banyak yang bilang Arema parkir pesawat bukan parkir bis lagi. Tuh siapa namanya Taise ya? Si Hirose. Ya ini tapi kalau misalnya ngelihat memang mungkin bisa dibilang Pato nggak terlalu perform ya, cuman masih terlihat mengandalkan Pato dan Lili Pali ya. Masih kelihatan banget ya. Tapi kalau menurut gue lebih kolektif aja sih dibandingkan Arema ya Borneo. Tapi kalau lihat dari sumber golnya Mas kan Terence masih bisa diandalin. Tiga itu lah, Trisula itu ya. Si Siran masih bisa, backup-nya juga kalau nggak main ada siapa? Fatur Rahman. Yang itu ya the best younger player gitu kan. Ya kalau gua rasa sih kalau terlalu ngandelin mungkin selama turnamen nggak mengandalkan Pato sama Lili Pali, tapi nanti di Liga 1 yang gue lihat pastinya di luar dua pemain itu Borneo lebih banyak alternatif lainnya untuk setidaknya bisa nyetak gol kalau Pato dalam keadaan mandek atau Lili Pali. Iya. Tapi Bung Yuki juga setuju ya kalau misalnya nanti di liga berjalan kan otomatis Pato dan Lili Pali nggak bisa terus-terusan dalam kondisi fit kan. Betul. Kita nggak bisa mengandalkan mereka. Ini sama kayak Persija Mas Yuki kan 3 pemain asing nih, kalau 3-3-nya bisa fit terus kan 100% kan. Iya, betul. Itu gimana nanti? Iya, memang itu akan jadi problem ya. Dan itu akan terlihat ketika mereka kehilangan pemain-pemain itu di game-game tertentu. Pasti warnanya agak beda. Karenanya kalau kompetisi itu kedalaman squad tuh menjadi penting. Nah, bicara kedalaman squad, sebenarnya Arema tuh udah dalam. Jadi dia boleh dibilang beruntung ya punya squad yang dalam dan kualitasnya bagus-bagus. Bayangin Evan Dimas, ada Malis ngumpul di situ loh. Terus ada lagi Lamudin, cadangannya Lamudin gitu, Sagara. Rafli. Itu waduh, itu labelnya timnas semua itu. Ini berarti harusnya Arema bisa lebih stabil ngarungin Liga 1. Harusnya. Tapi gue ngeliat kan Arema tuh kalau belakangan dia terakhir juara 2010 ya. Abis itu nggak juara ya? Hampir-hampiran. Doang. Tapi kan ada kecenderungan itu Arema 3 kali juara presiden, abisnya di tengah musim ada aja masalah terus pemain-pemainnya cabut. Semoga musim ini enggak gitu ya. Semoga musim ini enggak. Cuman yang gue lihat kan Arema ini kan sedikit banget
gua rasa skuad yang kemarin bagus juga ya. Arema kan salah satu kontender juara dan dia juga cuman hilang Hanif Syabandi, sedikit pemain lah dia. Terus mereka tambal dengan Gianzola, Adam Alis, Ilamuddin. Artinya memang skuad ini nggak banyak berubah juga, tapi justru nambah gitu. Dan yang gue lihat adalah memang buat ngarungin satu musim liga ke depan, ya Arema punya modal itu sebagai tim yang memiliki ketebalan cukup baik. Tetapi kalau gue ngomongin masalah Arema yang bisa diambil dari kemarin Piala Presiden, masih dalam attacking side sih kalau gue lihat dari sisi penyerangan. Karena 2 gol mereka di group stage itu dua-duanya set piece. Nggak ada gol dari open play. Itu penalti sama free kicknya Zola. Mereka gol itu baru bisa produktif ketika Kamara datang gitu kan. Nah pertanyaannya kalau Kamara ada masalah kenapa-napa di on season, gue masih ragu ya Rafli ataupun Yudo nanti kalau misalnya fit bisa ngegantiin posisinya bisa jadi kebutuhan lini serang Arema gitu. Karena yang gue lihat selama Piala Presiden kemarin itu ketergantungan sama Kamara tuh cukup tinggi. Besar ya, cukup tinggi gitu. Belum ada backup yang bisa gantiin semisal Kamara harus absen dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Iya, Kamara kan juga baru 2 gol juga Vino sih. Iya. Jadi sebetulnya dia tuh melengkapi dari kebutuhan di depan ya, tapi sebetulnya mesin kerjanya Arema tuh ada di belakang dan di tengah loh. Kalau lihat Jola itu bikin 2 gol terus bikin beberapa assist ya Jola. Jola nih moncer banget. Ini artinya temuan atau rekrutan yang bagus gitu kan. Orang mungkin sebelumnya nggak ngira Zola bakal kesini, ternyata kesini dan dia bikin kontribusi yang bagus. Ya, ini artinya. Terus kalau kembali ke Vino bilang persoalan attacking side itu, memang dari dulu Arema itu kelebihannya bola-bola mati. Karena mereka memang tim yang lebih ngandelin pengalaman, yang banyak memanfaatkan momen-momen. Dan itu hanya dimiliki oleh pemain-pemain yang memang punya pengalaman, tahu memanfaatkan momen. Ini tim yang paling bagus transisinya. Nah, tapi nggak bisa ngandelin itu terus kan, Bung Ike? Iya, justru itu boleh dibilang jalan keluar ya. Ketika lu main banyak menguasain bola, lu nggak bisa bikin gol, maka lu harus punya tim yang kayak Arema, yang bisa nyelesain bola-bola mati, bola-bola set piece. Itu yang nggak dimiliki Borneo gitu kemarin. Mereka udah main open play, main luar biasa gitu, tapi mereka nggak bisa manfaatin bola-bola set piece. Dalam sepak bola tuh kan sekarang ada 3 moment ya. Sekarang 4 moment, bertahan, transisi, menyerang, dan set piece. Gitu. Karena Piala Dunia terakhir itu 30% gol Piala Dunia dulu itu dari set piece. Jadi jangan lupakan juga set piece. Makanya sering sekali sekarang set piece kan itu seperti dilatih, diskemakan. Nah, memang itu situasinya memang disiapin gitu. Jadi nggak bisa situasional. Caranya pemainnya itu terus harus ada gerakan bahkan ada set piece yang baru lemparan ke dalam sekarang. Itu mulai banyak dari AFF 19 kemarin banyak loh yang udah mulai niruin Arhan gitu kan. Lempar jauh itu udah jadi bagian dalam tren baru lah. Ini juga kan sebenarnya banyak yang bilang Arema itu mainnya keras. Mungkin itu juga mereka menganggap bahwa momen-momen itu juga bisa diciptakan kan dengan bermain seperti itu, atau gimana nih Bung Ike? Iya, kalau Arema kan sama kayak tim-tim Jawa Timur ngeyel ya, pasti keras gitu. Ya kalau bicara keras, Indonesia emang mainnya keras. Kayaknya hampir semuanya. Enggak cuma Arema ya. Kemarin justru Jola hampir kena. Itu ada yang headshot itu kaki kan. Itu dari Borneo Agung kan? Iya. Ini kalau kita balik lagi bicara ke Borneo FC ya, kan Borneo ini jadi salah satu tim yang bisa mengancam nanti di Liga 1. Tapi kekurangan Borneo yang patut dievaluasi apalagi nih? Mungkin Mas Vino dulu deh. Lini apa nih yang Mas Vino lihat? Mungkin kalau kemarin kan juga banyak menekan tapi nggak gol-gol. Terus juga pertahanan juga sempat ada sedikit ya kebobolan walaupun nggak banyak sih. Kalau lawan Sleman dia bisa bikin 4 gol itu kan maksudnya hebat. Bagus loh. Cukup baik ya. Jadi kalau masalahnya taking side juga maksudnya nggak, kalau dari pandangan gua nggak separah, maksudnya nggak seburuk yang ada di Arema sekarang gitu kan. Dia punya alternatif serangan lain antara Pato ataupun Lili Pali, Lili Pali dan lain-lain ya. Kalau masalahnya Borneo itu apa sebenarnya? Gue lihat kayaknya udah tim ini sebenarnya nyaris tambah masalah di Piala Presiden kemarin. Sebenarnya komplit ya. Dia di tengah tuh dia punya ada generatornya si Bustos. Si Hirose. Itu kan generator mesinnya ya. Engine-nya kan dia sebenarnya. Terus Bustos yang menjadi flanknya kenceng-kenceng, playmaker ya. Terus dia punya Hendro Siswanto yang jadi pivot double decker. Tapi kadang-kadang ataupun khusus untuk lawan Arema ya. Kalau
tim-tim seperti Borneo yang memang punya attacking minded gitu ya, cara bermainnya lebih ke open menyerang, itu melawan tim-tim di bawah mereka nggak ada masalah. Tapi tim-tim yang selevel dan di atas mereka itu masalah, apalagi ngadepin tim yang defense kayak Arema itu masalah. Karena kemarin kelihatan sekali mereka tuh lini tengah itu seperti deadlock. Akhirnya maksa dan Bustos di situ kelihatan Vino. Dia kalau udah frustrasi dia paksa akhirnya mentok lagi gitu. Tapi kalau dari pemain lapisnya? Ya sama, lapisnya juga gue pikir nggak terlalu memadai ya. Karena gini, misalnya contohnya Fajar itu kan sebenarnya pemain sayap, sampai dia reposisi jadi fullback. Artinya kan memang kedalaman squadnya kurang gitu, sampai ada reposisi seperti itu. Supaya semuanya bisa main dalam kualitas yang bagus gitu. Borneo di musim ini nggak terlalu banyak datangin baru ya. Betul. Dia datangin kiper malah 2 itu kan. Si Sara sama si itu sebenarnya bagus sih buat keseimbangan ya. Jadi adaptasinya nggak terlalu lama gitu karena timnya kan otomatis materi yang lama gitu ya, kayak Sultan Sama, Terence Puhiri, Diego Michels, terus Leo Guntara, itu bagus tuh nambahnya. Tapi nambah 2 itu signifikan loh, Vano sama si Pato ya, bagus ngebantu itu. banget. Tapi at least kan bisa ngelakuin kayak yang di Arema, dia nggak buang begitu banyak, tapi dia nebelin squad yang memang. Kalau Arema signifikan sih menurut gue perubahannya, Vino. Perubahan kan dari yang materi intinya loh, lu bayangin di situ Evan Dimas baru, itu kan pemain level 1 ya, grade 1. Terus siapa namanya, Adam Alis, Gianzola. Ya. Itu pemain-pemain yang bisa benar-benar ngebawa main inti Arema, gitu loh, ya. iya kan. Justru pemain yang lamanya memang ada, tapi jadi layer kedua kayak Rafli terus ya. Iya benar, Rafli kan? kemarin yang gantiin terus Kusedia malah kemarin nggak main gitu. Si cedera. Jadi perannya sekarang berganti sama pemain-pemain yang mereka baru beli itu dan itu salah satu kelebihan Arema karena mereka punya squad dalam. Dan gap antara bench sama tipis. First teamnya juga nggak terlalu beda. Jadi itu yang sebenarnya harusnya Borneo bisa kayak gitu, dia tebelin squadnya yang memang gap antara first team sama benchnya nggak terlalu jauh Intan gitu kan. Karena emang gue cerita sama Nabil juga sebetulnya banyak Bos Nabil juga cerita memang bilang banyak juga incaran-incarannya yang lepas gitu kan. Memang udah diproyeksi banyak incaran. Aduh cepet sih memang kalau. Tapi kan ini masih bursa transfer masih tetap on ya, walaupun biasanya berapa? Tapi yang tersedia di pasar kan udah habis. Sampai tanggal berapa? Kecuali didatengin, biasanya pertengahan ya. Paling abis 2-3 game week baru tutup ya. Oke, iya. Ini tapi kalau ngomongin Arema selain itu kipernya Alisson Becker Indonesia. Justru Borneo malah minjemin pemain. Lastori, Fis Herdi gitu kan. Dia malah minjemin pemain. Iya. Tapi kalau kita ngomongin Arema nih tadi kipernya, itu ngebantu banget gak sih? Mereka siapa namanya? Maringga. Oh ya Maringga. Oh Arema. Alisson Beckernya Indonesia. Banget itu Tapi hebat ya, jarang-jarang, kayaknya jarang gitu nempatin pemain asing di kiper. Arema nempatin terakhir, dan itu tepat ya. Terakhir Yo Jaewon itu terakhir. Oh, di Jaewon. Maksudnya di Indonesia Yo Jaewon terakhir. Si itu yang Arema juga, Ostojic. Pernah juga Arema. Ostojic. Iya, berani gitu kan Arema, dan itu kayak pilihannya ternyata tepat gitu ngelihat. Iya. Beruntung aja dapat yang selevel Maringga, coba dapat yang selevel Ostojic lagi gitu kan. Sama aja bohong dia pakai asing di kiper gitu kan. Itu ya. Buang-buang slot. Iya, artinya ketika tim itu datangin kiper asing, ya kiper asing ini harus 2 atau bahkan 3 kali lipat kualitasnya daripada kiper lokal, dan Maringga membuktikan itu. Lain daripada Ostojic yang memang walaupun dia kiper asing gitu waktu itu di Arema, dia nggak signifikan perannya. Skillnya kualitasnya juga ya sama aja kayak lokal lainnya. Iya, nggak terlalu signifikan tadi bener Bung Yuke bilang. Nah ini berarti setelah juara, dapat hadiah juara, mungkin mereka dapat bonus gede juga kali ya? Pasti lah. Itu kan juraganya datang tuh ya. Iya, datang semua. Marcel sampai datang tuh Marcel. BA-nya datang juga tadi. Iya, Marcel Widianto. Ini berarti kalau tadi Mas Vino bilang lini depan Arema harus diperbaiki, Bung Yuke juga bilang itu ya, lini depan juga dengan kedatangan pemain-pemain yang sekelas Evan Dimas dan lain-lainnya, harusnya Arema bisa berbicara banyak dong di Liga 1 nanti. Oh iya pasti ya, dan itu memang kita lihat dari keberhasilan mereka di Piala Presiden ini kan sebagai modal ya, bahwa tim ini akan memberikan tantangan yang berarti ya untuk pesaing-pesaing lainnya, termasuk tim-tim yang punya durasi panjang lah untuk kompetisi kayak Persib Bandung, terus PSIS Semarang, yang gue lihat pemainnya juga PSS Sleman, Persija juga ya. Persija itu kan tim-tim yang jangka panjang maraton ya. Itu juga memberikan tantangan yang berarti lah. Dan sekarang tuh memang muncul banyak tim-tim yang
menjanjikan lah secara kualitas ya. Kualitas pemain. Ya, timnya juga kayak oke. misalnya PSS Sleman di bawah Seto ya, luar biasa gitu. Mereka bisa sampai di semifinal kan tuh hebat. Padahal pemainnya pas-pasan gitu. Itu dia. Menurutku pas-pasan. Terus PSIS Semarang luar biasa. Nambahnya 2 aja tapi 2 yang penting ya Iya, maksudnya penting banget, Taise iya. sama si Portes kan. Yang lainnya kan mayoritas lama. Iya. Kediri juga menarik Tapi tuh. itu Persik memang udah masih squad yang sebagian dari yang kemarin ya. Dan itu dipertahanin juga dengan pelatihnya yang ada di situ. Rocha tuh semakin ini juga mengancam juga menurut. Terus tambah lagi sekarang ada Arema. Persib Bandung juga nih pasti kegagalan Persib di Piala Presiden ini akan sedikit memantik rasa gelisah mereka untuk harus lebih bagus lagi di nantinya. Benar, Piala Presiden. Oke, Mas Vino ngelihat Arema dengan segala masih ada kekurangan lah, tapi dengan tahu jeda pemain yang pelapisnya juga nggak terlalu jauh dengan pemain inti segala macam, bisa prediksiin seberapa jauh nih di Gue Liga sih 1? kan bilang terakhir gue ngunggulin tiga besar ya, salah satunya Arema ya. Cuman ya harus di notes juga, jangan ketergantungan dengan Kamara juga jangan terlalu besar gitu. Padahal sementara di depan lo punya ada Malis dan lainnya, lo harus bisa lebih variatif lagi gitu kan. Karena yang gue lihat sih Almeida kan cenderung pragmatis ya. Cenderung pragmatis, pelatih asal Portugal kayak gitu. Ya gue sih berharapnya ya ketergantungan dengan Kamara ini jangan terlalu besar seperti tahun lalu mereka bergantung sama Fortes. Kalau gue nggak salah ya, ingat 10 game terakhir itu golnya dari Fortes semua. Cuman 1 doang dari Rafli. Iya, Arema justru ini menariknya ya. Kalau musim lalu itu Fortes itu sempat nyaris akan dibuang karena macet. Startnya jelek gitu. Justru Kamara ini langsung ngecun gitu loh. Cepet ya? Langsung menjanjikan. Ini kan salah satu nilai lebih lah untuk staf pelatih bahwa wah gue dapet nih striker nih, nggak harus nunggu lama kayak kemarin kan. Itu yang gue pikir. Ya, ini artinya Arema udah cukup comfort lah dengan tim yang saat ini ya sekarang. Harusnya. Tinggal nanti kita lihat. Cuman yang perlu diingat kan selama Piala Presiden mereka nggak ketemu tim-tim macam Persib Bandung. Dia dia menang adu penalti lawan Barito ya. Barito. Iya, betul. Dia itu hanya ketemu tim seperti PSIS juga udah 3 kali total. Tapi dia ngerasain kalah lawan PSM loh di game pertama. Oh iya, ngerasain kalah sama PSM. Itu penting sih ngerasain kalah sih. supaya micu ya. Biar pernya Sama Persik juga hampir nggak menang kalau Iya. golnya Irsyad dari penalti terakhir nggak ada gitu. Emang itu tim spesialis turnamen gitu kok. Iya, Biasanya iya. terseok-seok terus sampai di atas. Oke, nah Bung Ike, tapi ini kan Bung Ike bilang Arema ini tim spesialis turnamen ya. Maksudnya banyak raihan prestasinya dari turnamen. Terus banyak juga yang bilang kalau udah turnamen menang, nggak bakalan menang juga di liga di musim yang sama. Tapi itu dipatahkan dengan Persija ya pada saat itu. Nah kalau Arema sendiri mungkin nggak nih Bung Ike akan mengikuti jejak Persija nanti? Mungkin aja karena segala sesuatu sebelum dimulai bisa saja terjadi gitu ya. Kita lihat aja dari apa yang mereka tampilkan di Piala Presiden ini kan cukup menjanjikan ya. Walaupun mungkin dari cara main nggak menghibur, tapi it's fine gitu. Ya? Gue senang malah tim banyak variasi gitu loh. Jadi ada tim yang defensif, ada tim yang ofensif, ada ya macam-macam kan. Jadi dan kita nggak bisa bilang kayak misalnya Milo ngomong ini pakai parkir bus gitu ya itu sah-sah aja gitu lah. Itu part of strategi. Kalau kondisinya pun Milo juga akan melakukan begitu kalau kondisinya terbalik. Masalahnya mazhab aja kan, mazhab lo mana gitu kan, ya kan, nggak ada yang salah. Gitu. Ya oke. Ini tapi kalau ngomongin soal tim yang udah di turnamen menang, di liga juga menang, namanya Persija Jakarta tuh yang membuktikan. Ini kalau ngomongin skuad Persija Jakarta, wow ini bakal jadi salah satu penantang Liga 1 juga nih musim depan nih pasti nih. Yang bakalan Bali United kabarnya juga udah mulai was-was nih sama Persija. Tapi jangan terlalu euforia dulu ya karena game kemarin ya. Gak usah, maksudnya jangan overrated Persija karena banyak yang khawatir juga Mas karena emang 3 pemain asing baru ini kan tampilnya impresif banget, punya impact yang cukup besar sama Persija. Tetapi kalau gue diskus sama teman-teman gue yang juga ngikutin Persija, kekhawatiran mereka juga ya gue sepakat sama mereka. Ya gap pemain lokalnya itu takutnya ketebalan di pemain lokalnya itu kan kurang juga dan gap dengan pemain asingnya juga terlalu belum bisa ngimbangin. Iya, karena Persija itu kan memang dari musim kemarin ngandelin pemain muda ya. Jadi mau nggak mau mereka harus rekrut pemain asing yang kelas 1 untuk bisa ngupgrade kualitas gitu. Nggak ada pilihan mereka harus lakukan itu karena pemain-pemain senior yang ada itu udah nggak muda lagi gitu kan. Makanya 3 pemain asing ini
3 apa 4 ya? 4 ya? Baru tiga. Tiga ya? Katanya kabarnya Tapi mau ada ini- satu lagi yang satu datang lagi kan? Asia. Siapa namanya? Orang Asia ya. Tapi ini kualitas bagus gitu. Ya Kualitas mudah-mudahan bagus. aja. Lagi-lagi Intan ini kompetisi panjang. Jadi kita nggak bisa Konsistensinya nggak bisa gimana? terlalu optimis, nggak Iya. bisa juga pesimis karena melihat segala sesuatu tuh di tengah jalan bisa aja mengubah arah angin gitu Benar. kan. Tapi ini mereka baru main kemarin kan? baru barunya? kemarin dan asingnya juga kan baru main bareng pas pertandingan lawan Rans. Rans tuh. ini. Iya. 3 pemain lokal yang datang juga cukup baik lah, maksud gua kayak Hansamu, Cukup menjanjikan. siapa Hanif, dan musim lalu terakhir tuh di paruh musim datangin Syahrian lebih maju. Tapi kan yang dikhawatirin ya musim ini panjang, kalau 3 pemain ini Ada Firza juga ya? Firza Firza Firza. Andika. Kalau 3 pemain ini salah satunya atau salah duanya harus absen dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ini kan jadi masalah Iya. juga gitu Ya, buat akhirnya Thomas dia Doll pasang, gitu ya, kan. benar. Artinya ya itu dia. Thomas Doll harus mikirin skema terburuk kalau harus misalnya Iya. dia nggak main sama Behrens, Kremencik atau Gudela. Iya, ya kemarin juga Thomas Doll kan bilang ya Bung Yuki, katanya ada penurunan performa pas pemain asingnya kan dia sempat tarik tuh. Iya, Kita iya. udah ditarik. Dia Iya. bilang gapnya masih terlalu jauh. Ini berarti emang benar-benar Iya, tadi kan seperti berasa ya? seperti aku bilang kan, mereka tuh sangat ngandelin pemain-pemain muda, pemain-pemain lokal yang kualitasnya berbeda. Jadi kalau pemain asing yang nggak hebat-hebat banget terasa gapnya dan itu udah kelihatan. Tapi kalau ngelihat bagaimana pendekatan Persija terhadap Piala Presiden itu cukup menarik ya. Mereka seperti melepas dalam tanda petik ya, pemain-pemain mudanya dimainin semua kan. Iya, iya, Karena iya. dianggap ini memang ini pramusim, lu ngapain di sini gitu Iya, kan. iya. Dan mereka buktiin. mau coba gitu Setelah ya. mereka udah tersisa, mereka buktiin memang gue nyiapin tim yang bagus nih. Gue kasih lihat lawan Rans. Inilah kira-kira gitu pesannya Iya, iya, gitu kan. Dan ya oke sih. Gue oke. takutnya Persija tuh kayak Persib 2018 sama Mario Gomez. Ketika Mario Gomez datang dengan keterbatasan skuad yang ada, dia manggil pemain siapa, Ardi Idrus, orang nggak ada yang tahu namanya, Gozali Siregar, pemain buangan dari PSM, skuad pemain lokal apa adanya gitu. Terus paling cuma ngandelin Bow doang gitu kan. Beruntung dia punya pemain asing macam Ezekiel, Bojan, yang memang Jonathan Bowman, ya memang di paruh musim Persib bisa nomor 1. Tapi setelah paruh musim ada masalah dan Itu lain-lain, dia. Ezekiel banyak absen, Bojan banyak dia. absen, drop juga akhirnya. Tanpa lagi tekanan dari supporter juga kan ya. Iya, benar. Kalau Yang- tim-tim gede kan memang targetnya juara, nggak boleh kalah gitu Iya, kan. iya. Pasti Iya. juga ini tekanannya besar banget karena udah ngeluarin budget besar, Betul. pemain-pemain asing udah top semua, terus pelatih juga udah diambil yang top lah, bisa Iya. dibilang Iyalah. bisa bagus ya. Ini pasti tekanan banget. Tapi kalau ngelihat sang pelatih nih, Bung Yuke, ngelihatnya udah mulai menemukan performanya belum sih di Persija? Terlepas melihat dari Impresi yang pertamanya iya, impresi pertamanya bagus karena gue juga diskusi sama Ganesha, sama Blitz Tarigan, sama Yusuf juga, pelatih-pelatih yang di Persija sekarang itu mereka menjelaskan bahwa pelatih Eropa model kayak apalagi Jerman ya, itu detail banget. Dia dalam sebuah diskusi misalnya dituntut nih, manajemen nuntut Thomas Doll harus dapat ini, prestasinya harus begini. Dia balikin. Pemain juga harus dong juga menunjukkan bahwa mereka pantas gitu loh. Jadi jangan kalau misalnya gagal cuman pelatih aja yang disalahin, tapi pemain juga harus bersikap profesional. Maka sekarang ditekan pemainnya harus disiplin gitu Iya, loh. bener. Dan kalau Jerman kan gayanya kan memang tim lebih ngandelin kolektivitas kan, organisasi dia. Iya. Dia kan main udah kayak mesin gaya Jerman kan. Jadi ya untuk yang pertama kita lihat ini impresi udah bagus. Dan beruntung pemain Persija mostly masih hijau ya, jadi dia masih bisa create gitu kan. Iya, iya. Yang gue nantikan adalah pemain-pemain yang udah kayak sekelas Andri Tani, Maman, apakah dia masih bisa ikutin levelnya Bisa ngejar Thomas nggak Doll, gitu Tony kan? Sucipto, Lu lihat dan tuh kayak lain-lain misal gitu kan. kayak misalnya dia sulap kan pakai 3 back ya. Dia sulap Hansa Muyama menjadi pemain belakang ball playing defender ya. Yang bisa Halfback. Hansamu tuh bukan tipikalnya tapi dia bisa loh bikin itu. Ada kan satu umpan Hansamu yang jadi gol langsung dari belakang Iya. langsung terupas ke depan. Itu kan model-model Bonucci gitu. Juventus tuh ya. Ya, kayak gitulah. Maksudnya dia bisa ciptain pemain, lu harus ikuti sistem gue, lu harus adaptasi sistem gue. Padahal pemain itu nggak punya karakter itu. Ya, ini tapi artinya dia bisa ada gitu. pendekatan dong. Iya, itu Bisa. dia hebatnya. Ini dia berarti itu. hebatnya Thomas Doll, ini bisa jadi salah Iya. satu ancaman juga karena dia bisa mengubah dan pendekatan kepada Terus, pemain-pemain iya. ini ya. Dan dia mainnya memang benar-benar taktikal banget. Lihat kan gol yang bola si iya. terupas dari belakang ya. Bola lob terus langsung dapat pemain di depan yang memang kualitasnya bagus, cuma sentuhan minim jadi gol. Itu kan efektif, sepak bola efektif gitu Iya. loh. Nggak perlu banyak tangtung kanan kiri mentok balik Lombal, lagi. gini-gini. Yang penting dia on target,
gol, kualitas, sentuhan, finishing, selesai. Oke. Nah, Gitu. Mas Vino tadi kalau melihat bagaimana kan kualitas pemain asing udah oke lah. Terus tapi masih ada timpang sama lokal. Nah, ini ngatasinnya gimana nih? Ya dengan barang yang ada di pasar sekarang udah terbatas, Persija mau nggak mau Thomas Doll ini yang membentuk mereka. Iya, mau nggak mau emang harus di increase lagi gitu kan dengan squad yang ada. Ya di sinilah kita lihat ujian sebenarnya bagi Thomas Doll, apakah dia mampu untuk memanfaatkan skuad yang udah tersedia sekarang ini di saat memang barang-barang di pasar tuh udah pada nggak ada gitu kan. Nah dengan skuad yang udah ada, ibaratnya bahan impornya udah bagus nih. Nah gimana dia bisa ngeramu jadi makanan enak dengan bahan-bahan lokal yang seadanya gitu kan. Yang artinya kan ya dia harus ujiannya gitu ya. Maksud gue di sini pelatih disinilah pelatih jadi geragapan gitu. Di sini pelatih ujian sebenarnya bagi pelatih gitu. Sini gimana bisa meramu tim yang sekarang udah adanya segini dengan bantuan ada 3 di depan. Dibutuhkan karena pelatih itu ibaratnya chef gitu. Dibutuhkan kesabaran juga dari supporter, The Jack terutama melihat ini kan istilahnya mereka melakukan reinforcement baru ya, permajaan baru, pemain-pemain baru, pelatih baru ya. Jangan terlalu muluk juga. Ini juga edukasi juga kepada supporter supaya mereka sabar. Ada proses. Kan itunya kan jargonnya kan to the next level kan. Jadi lu harus untuk ke level berikutnya lu nggak bisa instan, harus ada prosesnya. Ini juga kita harus kasih tahu juga kepada semua supporter, jangan dikit-dikit out si A, out si B gitu. Karena susah kan. Ini kompetisi panjang gitu. Dulu juga Aji awal-awal musim kan juga gitu. Out Aji, sekarang Aji dipuji-puji setinggi langit. Ini ya itulah makanya. Tapi Persija itu kan punya banyak pemain yang main di skuad Sintayong ya U19 ya. Itu yang dari skuad, itu yang gue bilang dari skuad lokal yang tersedia. Nah, semoga Thomas Doll ini bisa nge-upgrade lagi pemain-pemain muda yang masih hijau ini yang mostly emang di U19 tuh banyak pemain Persija ya. Ada 5 ya kalau nggak salah. 4. Ada si Ginting, terus Rabani. Raka, Rabani kan Borneo, terus Cahya, Ferrari. 5. Iya, itu pemain-pemain yang menurut gue sih emang masa depannya Persija, dan Persija tuh bukannya nggak nyiapin loh. Persija tuh termasuk satu dari sedikit tim elit Liga 1 yang nge-develop youth-nya. Gitu. Yang lainnya itu semua instan semua. Jadi ada Persija, ada Persebaya juga kan. Persija, Persib Bandung, itu kan punya youth development, punya Persebaya, punya terus Bali, sekarang Persis Solo gitu. Yang kan muncul kan Janadin Faris itu kan, karena mereka nyiapin youth-nya itu sebenarnya persiapan untuk era industri yang sebenarnya Intan. Karena nggak bisa selalu lu beli pemain-pemain jadi, ngabisin duit, duduknya banyak di tribun, bukan di lapangan. Yang di lapangan justru yang gaji murah-murah, pemain-pemain muda. Nah itu yang sekarang Persija coba ubah paradigma. Gue lihat ya, di banyak kan kemarin bukan cuma di Piala Presidennya, di musim sebelumnya juga kan dia banyak turun pemain muda. Kayak Doni dimainin, Nico dimainin. Sekarang lagi nggak tanggung-tanggung, 5-6 turunin semua. Bagus. Ini udah masuk tahun kedua mereka yang pemain muda mostly dimainin tahun lalu, artinya tahun ini pemain-pemain yang kemarin dilatih sama kok gue lupa nama pelatihnya tuh, Alessio, harusnya di musim kedua ini mereka udah lebih siap dan lebih matang. Dan perlu berterima kasih juga sama Alessio menurut gue Persija, karena di bawah Alessio keberanian Persija menurunkan pemain muda tuh lebih terasa gitu, dan semoga sekarang di eranya Doll ini lebih matang lagi kan pemain itu kan. Ya oke, dengan tambahan pemain-pemain lainnya ya, Bung Yuki pastinya. Nah ini tadi kita juga udah sempat nyerempet Persebaya nih. Selain Persija ada juga Persebaya yang kemarin menang ya 1-0 ya. PSM ya. PSM Yogyakarta. Iya. Nah tapi kalau melihatnya nih Bung Yuki sama Mas Vino gimana? Apakah Persebaya udah mulai terlihat potensinya untuk di musim depan nanti? Iya, kalau gue sempat lihat beberapa cuplikannya ya di YouTube pertandingan lawan PSM, masih kelihatannya memang Aji masih belum puas masih belum puas. Awal-awal permainan mereka memang intensitas tinggi, main sangat dominan lah. Tapi ya belum ngeklik aja semuanya sih, belum ngeklik karena kembali lagi Persebaya kan termasuk tim yang sama seperti Persija yang banyak mengandalkan pemain muda. Jadi ketergantungan juga sama pemain asing itu penting jadinya. Besar ya. Jadi ada istilah kalau dulu Fergie bilang lu nggak akan mungkin bisa juara dengan tim remaja gitu misalnya, karena sepak bola senior itu harus ada pemain seniornya yang memang bisa mimpin gitu loh. Kalau memang ini ngandelin pemain muda seperti Ayak misalnya, memang kan lebih banyak pemain muda, tapi tetap ada pemain-pemain senior yang mimpin gitu. Nah itu yang
gue lihat Persebaya butuh itu. Oke. Kan dia baru siapa yang dia ambil siapa pemain asingnya? Pemain asingnya itu ganti semua kan? Ganti. Empat-empatnya Yang baru. ganti Yang semua. Pemain Iya. itu yang beda. Vidal. Itu yang membedakan Persebaya dan Persija Ya, ketika ya. skuadnya masih pada hijau semua. Pemain asing Persija bisa nutupin itu. Langsung Tapi tune in. pemain Persebaya ini masih perlu dilihat lagi karena kan kalau dari penampilan selama di Piala Presiden sampai kemarin game lawan PSIM, gue hanya melihat seorang Leo Lelis saja yang perform karena Leo Lelis sebelumnya memang Udah pernah pengalaman di juga. Persiraja. Dia di Persija Raja kan? Iya, tapi yang 3 ini pemain baru mungkin hanya Vidal lah yang agak mendingan, tapi 2 lagi walaupun strikernya kemarin bikin gol, itu maksud gue belum terlalu Kemarin impress yang juga. bikin Dan dulu Silvio ya? Silvio Iya. ya. Dan memang kalau memang gue ngelihat di babakan media sosial juga masih banyak yang menyoroti performa pemain asing Persebaya yang dimana di musim lalu mereka dihadirkan dengan Bruno Moreira dan juga Taisei Marukawa, tiba-tiba penggantinya belum sesuai ekspektasi gitu. Ya kalau menurut gua mesti perlu ujian lagi sih asing-asingnya Persebaya. Iya, Musim ini pramusim belum selesai, masih ada Udah nggak bisa ada datangin pemain baru udah lagi. nggak ada game lagi tapi kan Iya, ya. nggak ada. Tinggal langsung kick off-nya. Ya. Tanggal 23 kan? Kalau setelah pertandingan kan Aji juga sempat diwawancara kan, ini gimana coach, kok masih mainnya seperti ini? Dia bilang ya sabar, jangan buru-buru, dia bilang gitu. Jangan buru-buru, mulai juga belum, dia bilang gitu. Dia coba membuat excuse kan. Dulu juga kayak gimana sih kita bangun Persebaya kan banyak dicemooh, saya Akhirnya dihina-hina segala macem. Ini sabar, proses ini belum mulai gamenya gitu. Jadi ya kita harus nggak bisa langsung menghakimi juga. Kita tunggu aja gitu. Sama lah kalau bicara pemain asing, Fortes juga awal-awal musim di Arema juga mau dibuang juga kan. Iya, sama. Jadi kita lihat juga Tapi gitu. masalahnya Persebaya dari musim lalu, paruh pertama, paruh kedua sampai yang terakhir, dia gak pernah dapat asing yang depannya Firm, yang yang bagus, yang firm gitu. gitu. Dari Wilson ganti ke si Valport. Sekarang dibilang yang malah gagal lah ya. Silvio gue nggak tahu. Jangan sampai Silvio juga cuma 6 bulan gitu. Beruntung tahun lalu ada Samsul Arif, tapi kan Samsul Arif udah cabut dari Persebaya. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa jadi seperti Samsul Arif ketika striker utama mereka yang asing itu nggak form gitu. Ya sejauh ini gue cuma lihat Ahmad Noviandani yang Enggak, musim lalu kan juga udah ada Taisei sama si Moreira. Iya, tapi di depannya nih si goal getter Ya utamanya. nggak penting sih menurut gue, yang penting mereka bisa tetap produktif. bola. Iya. Oke. Nah, tapi kan sekarang udah nggak ada Taisei sama Moreira. Iya, tadi kan gue Itu bilang, maksud gue. Aji kan udah ngomong kan, media sabar, tunggu dulu prosesnya. Lu juga musim lalu lihat Persebaya kayak apa sih gitu kan. Begitu di akhir musim kan dia langsung masuk ke 4 besar kan. Oke, Mas Vino nggak sabar nih tipikanya. Mau buru-buru mewakili suara supporter. Enggak, gue emang gue Ya, belum terlalu impress sama si kalau lu strikernya pretelin aja. satu-satu, ya pasti akan selalu ada celahnya, Vino. Jadi sekarang ini kita tunggu aja nih. Ini gendangnya belum dibukul, belum mulai. Persija juga impresi pertama oke gitu kan, tapi kita juga nggak tahu ntar perjalanannya Iya, panjang. ya, mungkin ya kan? juga bisa dibilang ini kan maksudnya tensinya juga masih beda ya, belum masuk kompetisi. Iya, Mungkin nanti kalau di belum. kompetisi mereka bisa jadi all out kan di sana. Itu masih kita tunggu. Sabar Mas Vino, sabar. Kata Chef Juna apa Mas? Nggak ada ya, Nggak suruh nyambung, sabar. Oh, dia nggak nggak disuruh nyambung. sabar ya. Dia nggak disuruh sabar ya. Tapi kan serunya Persebaya ini kan tadi Bung Yuki juga sama Mas Vino bilang banyak kali pemain muda. Ada total kalau nggak salah sekitar 24 ya. Dan banyak nama-nama yang udah pernah bermain dan masih bermain di timnas. Iya. Ya ini artinya cukup menjanjikan pemain-pemain muda ini bisa membangun dan membawa Persebaya ini Iya. naik nanti di Liga 1. Iya, kalau pemain muda Persebaya gue nggak sangsiin. Emang mainnya bagus-bagus Iya. ya. Ada Marcelino ya? Marcelino iya. Itu terus Brilian. ada kipernya kan Hernando juga. Ada Brilian Aldama Brilian, juga. Ada iya. Andre Oktaviansa Supri juga. masih ada. Ada Supriyadi juga. Oh iya benar, Ada Supri Saipul masih. juga. Yes. Nggak kurang Koko lah. Ari. Iya, nama-namanya Koko Ari nggak benar. kurang lah. Tinggal nanti Timnas bagaimana seniornya ini justru yang harus mengadaptasi pemain-pemain Iya. juniornya. Karena Bung Yuki Karena bilang banyak tadi kan masih pemain-pemain butuh mudanya, pemain senior. Ya. Karena kalau ngikutin gaya mainnya Aji menurut gua, ini tim yang intensitas tinggi, terus dia mobile mainnya. Itu energinya besar. Nggak Butuh bisa pemain ngandelin muda. pemain senior Oke. gitu. Sorry to say, kayak di Persis Solo itu nggak bisa main 90 menit dengan pemain-pemain senior seperti Fabiano Beltrame, terus Jemerson, nggak bisa. Ini kompetisi panjang, lu butuh kaki-kaki yang bugar, tenaga-tenaga yang segar gitu. Itu ada di pemain muda. Makanya gue apresiasi banget nih pelatih-pelatih yang berani mempromosikan pemain muda gitu. Karena mereka memang masa depan nantinya gitu. Iya. Persija, Persebaya gitu kan pemain-pemain. Tapi jangan sampai yang gue khawatir ketika on season pemainnya malah dipanggil TC gitu kan. Kita kan masih Hilang masih banyak ada dong kalau kemungkinan. dipanggil Iya, TC pasti gitu itu ya. kan sangat ngaruh juga gitu Iya kan. sih. Apalagi mau ngadepin sebagai host U20 pasti Piala Sintayong juga Dunia. punya agenda juga. Nah, kalau misalnya pemain diambil buat TC,
ya khawatir juga bahkan bisa banyak sekali dipanggil gitu. Sekali kloter bisa ada Rizky Ridho, ada Marcelino. Itu udah kemarin juga jadi keluhan Aji kan musim lalu juga kan banyak main Persebaya yang dipanggil kan ya. Iya. Tapi sekarang nih ngatasinnya udah cukup bisa. Harus kompromi ujung-ujungnya sih. Karena federasi kita memang sistem perekrutan untuk TC-nya itu nggak seperti di Eropa sih. Perlu berbulan-bulan. Itu yang bikin pelatih-pelatih marah. Mereka gajinya di klub tapi banyak mainnya di timnas. Oh iya benar. Oh iya ya kalau di luar itu kan mereka udah ibaratnya sudah TC panjang lama paling 3 hari 4 hari balik lagi. Bahkan Marcelino itu di 2022 itu adalah pemain paling minute play paling banyak di bawah Sintayong. Dia main di 3 level lapisan timnas, 19, 23 bahkan dia main senior. Iya betul. Klub ya. Dan ketika terakhir pergi ke luar negeri sama Sintayong, event apa sih gue lupa. Dia balik lagi langsung ke Bandung, langsung main buat Piala Presiden. Terus gak lama dari Bandung dia gabung lagi join U19. Nah klimaksnya itu yang dia cedera itu kan itu buntut dari kelelahan dia itu selama ini. Dan itu sayang banget sih kalau memang intensitasnya gitu terus. Gue setuju sih ya, gue setuju. Jadi terlalu dieksploitasi ya. Mereka Marcelino ini main di semua usia ya, di senior main, di 19 main ya, terus di 23 main ya. Tapi itu sebenarnya itu kalau timnas putri boleh pakai cowok dipakai juga gitu. Ya tapi itu harusnya sebenarnya gimana sih maksudnya secara regulasi kan nggak ada ya, tapi kalau secara pengertian aja ya. Jadi menurut gue kalau seperti itu harus ada prioritas dari pelatih. Ini pemain ini bukannya robot. Yang mana gitu. Mau dikasih yang mana. Dan klub itu juga punya hak. Karena klub yang bayar gaji pemain. Tadi makanya gue bilang harus ada kompromi, jalan keluar gimana caranya menyiasati agenda ini sehingga nggak banyak mudorotnya buat klub gitu kan. TC ini kan kita perlu benar, timnas kita perlu prestasi, tapi juga kita harus pikirin juga hak pemain, hak klub juga gitu. Jangan didominasi sama timnas, kasihan juga, terus kasihan pemainnya juga gitu. Apalagi Marcelino memang sedang ranum-ranumnya lah kalau kata gua kan. Dia digejek terus. Tadi kata Vino, itu kan buntut dari kelelahan juga kan. Apalagi dia mainnya kan eksplosif kan. Banyak energinya gitu loh. Gerakan-gerakan eksplosif, gerakan pivot itu kan kalau kecapean rentan itu. Dan kemarin beneran kan. Jadi itu dia dari Vietnam sempat bawa ke Kuwait juga. Dari Kuwait terus dia langsung balik lagi ke AFF U19 tuh gila sih, luar biasa. Belum aja untungnya dibawa ke Toulon loh. Sebenarnya dia bisa dibawa ke Toulon loh ke Prancis. Sempat ketemu gak sih Mas Vino? Apa? Waktu sama Marcelino? Ketemu di mana? Ngobrol, enggak? Oh, kalau di Vietnam ketemu. Kemarin sih nggak sempat karena dia udah nggak main kan yang kemarin kan. Itu tapi ya itu Marcelino, terus belum lagi Ronaldo juga. Tapi untung kan yang lainnya selain Ronaldo kan di depannya U19 perform gitu. Itu sih maksud gue sekelas Marcelino, gue nggak tahu di tahun 2022 ini gitu kan masih jadi tahun sibuk juga buat timnas. Ya gue sih pengennya si Marcelino udahlah istirahat dulu, recovery dulu, full dulu gitu. Mungkin kalau misalnya belum fit juga ya jangan dulu paksain main, Sintayong jangan dulu paksain join timnas. Umur dia berapa sih sekarang? Dia kelahiran 2004. Berapa tuh? 17-an ya. 18. Wow, masih muda banget 2004. Iya, tapi kalau ngelihat dari Coach Aji Santoso ini, setuju nggak sih kalau Coach Aji ini kayaknya nanganin pemain-pemain muda tuh jago gitu? Iya, dari dulu memang. Dia memang waktu ngelatih timnas sama Coach Widodo juga, itu juga memang dia banyak backbone-nya tuh, tulang punggungnya tuh di pemain-pemain muda gitu. Ditambah lagi Persebaya punya source yang baik dulu lah dalam Surabaya kan kantongnya sepak bola ya, jadi mereka lebih, apalagi internalnya mereka kompetisinya jalan gitu, jadi nggak akan kehabisan. Cocok banget lah sama Aji. Nggak kehabisan. Yes, ya ini nggak sabar, jadinya makin nggak sabar buat nungguin kick off Liga 1 yang bakalan nanti hari Kamis kita bahas previewnya seperti apa. Nah, ini kita bergeser ke AFF U19. Kemarin di final ada yang akhirnya menang Malaysia. Oh, iya. Ya, nonton nggak? Nonton. Oke. Nah, ini tapi gue nonton sambil berdoa yang menang Laos gitu, ternyata Malaysia. Tapi mengejutkan nggak melihat Malaysia menang? Enggak. Sebenarnya secara permainan nggak mengejutkan, tapi secara hati terkejut aja ya. Ya kalau lihat dari main kan Laos memang sedikit di bawah Malaysia ya. Lebih mungkin karena pengalaman ya, karena Malaysia kan udah pengalaman juga dan mereka lebih dulu existing lah persaingannya di level ASEAN dibanding Laos yang baru muncul belakangan. Tapi punya tradisi kuat. Kita harus apresiasi juga Laos bisa sampai terobos ke final Piala AFF ini kan pertama kali mereka. Jadi
harus hati-hati juga ya. Harus hati-hati juga negara-negara lainnya bahwa kayak Laos, Kamboja, Timor Leste udah mulai berbuat tuh mereka tuh. Iya. Gue melihatnya Laos tuh gak bisa menang lawan Malaysia. Satu itu balik lagi ke pembahasan tadi di Liga 1, skuad ini nggak punya ketebalan yang baik sebaik Malaysia gitu. Pemain yang dipakai itu dari group stage sampai final hampir semuanya sama, dan itu di final klimaksnya tim ini capek gitu. Tim ini. Tapi gue appreciate sama Laos ya, bahkan gue bilang Laos tuh di level U19 gue udah bisa bilang ini bukan underdog lagi sejak kemarin juga kan dia bisa lolos ke AFC U19 di Uzbekistan yang cancel sekarang bisa lolos ke AFF. Ya permasalahannya adalah ini anak-anak muda Laos yang sebagus ini, abis ini mau diapain? Mereka nggak punya kompetisi yang cukup proper buat anak-anak muda. Itu jadi permasalahan negara-negara yang sedang develop di luar Big Four lah yang kita sebut di ASEAN ini, kayak Timor Leste, Laos. Ketika di level youth mereka bagus, gue sih ini ya, Intan cemburu sih sebetulnya. Sama? Laos. Oh, kenapa? Cemburu gini, Laos itu sekarang akan nyusul Sri Lanka loh, bakal bangkrut negaranya. Iya. Tapi masih. Tapi ini mereka lewat olahraga lah sepak bola tunjukin bahwa mereka masih punya pride. Yes. Dan ini runner up tapi serasa juara. Mereka pulang itu, mereka jadi kayak penghibur lah. Ke apa ya, istilahnya derita masyarakat yang dan rasa haus, rasa derita Indonesia nih, aduh, subur makmur lor jinyawi apa istilahnya tuh. Itu di sana di Vientiane tuh orang sampai nobar kayak di jalan-jalan, itu hype-nya gede banget. Tapi gue tahu sedikit lah gimana Laos ini bangun sepak bola mudanya, karena 2019 tuh gue ketemu Sundramoorthy yang orang Singapura yang jadi pelatih U23 Laos, terus sekarang naik pangkat jadi Dirtek. Bahwa yang mereka lakukan itu di Laos sebenarnya ya belusukan cari pemain-pemain ke pelosok-pelosok Laos yang ada gitu. Bahkan sampai segitunya. Iya, bahkan karena saking nggak ada ini mungkin Liga Top Score lu bisa buka di Laos kali. Liga Top Score lu bisa buka di Laos buat bantuin Federasi Laos. Karena saking nggak ada kompetisi, dan bahkan Michael Weiss saya bilang ini anak-anak street footballers, dia bilang. Ini street footballers. Yang di make up ya, jadi pemain bola gitu. Iya, ini mereka nggak punya liga, nggak punya apa, dan tadi makanya gue bilang Vino, kita tuh ironis, cemburu gitu ya, kesel juga. Dengan kondisi yang ada Iya, mereka yang tadi Vino katakan mereka cari pemain lewat belusukan, cara-cara Indra Safri dulu membentuk tim nasional U19 karena nggak ada kompetisi, itu dilakukan oleh Laos dan mereka sampai di prestasi yang bagus. Kita keselnya juga gitu. Bukannya jeleknya, tapi karena nasib ya kan, kita nggak lolos karena nasib. Kesel banget. Itu yang nasib kita bergantung sama tim lain kan, tim lain yang udah gitu. Tapi di dalamnya karma berbicara sih ya. Ketemu dia orang ya di perebutan juara ketiga, sahabat karib nih kayaknya. Kenapa Mas Vino? Ya misalnya gue agak sedih ya, kasihan lihat negara kayak Timor atau Laos. Pelatihnya Timor pun bahkan sempat bilang, Timor tuh yang AFF 23 dia sampai semifinal ya. Iya, betul. Itu kan mostly emang pemainnya tuh masih 19 tahun. Yang pemain AFF 19 tuh main di U23 juga. Gue kasihan sama Laos sama Timor Leste karena yang dia harapkan ini negara gue di sepak liga nggak ada liga yang berkembang, nggak ada liga yang proper untuk pemain-pemain gue yang punya feature gitu kan. Gue cuman berharap sama negara-negara yang liga settle macam Thailand, Malaysia, Indonesia, lu buka dong slot khusus, bantu kami gitu kan, bantu kami. Lu nggak bisa berkembang sendiri, lu juga harus ajak. Kalau lu ingin jadi bagus, lu harus bisa bagus juga sama tetangga lu, dia bilang kan. Makanya kan dua pemain Laos ini sekarang dititipin ke Thai League 3 kan. Timor Leste ada yang main di Thai League juga. Jadi lu ujung-ujungnya larinya ke Liga Thailand juga, tapi walaupun level 3, level 2, yang penting mereka main bola gitu. Karena ketika U19, U23 di saat memang di negaranya nggak ada kompetisi yang cukup baik secara profesi, ya mereka nggak akan milih jadi pemain bola lah. Iya, dan mereka juga jadinya mainnya nggak akan berkembang ya. Ya, kita doain aja deh, mudah-mudahan. Ya siapa tahu mungkin nanti kita mau ngerekrut ya. Bung Yuki mungkin buka Liga Top Score untuk Laos, ngebantu Laos mungkin Timor Leste. Iya. Nah, tapi menarik ya, kemarin kita juga tahu peringkat pertama berarti Malaysia, 2 Laos, peringkat ketiganya siapa deh? Jadinya Vietnam ya. Vietnam adu penalti ya. Sobat Karib. Lawan Thailand lagi, 1-1 lagi skornya. 1-1 lagi sama kayak. sama. Tapi kalau mainnya sama nggak? Mainnya beda. Kita ya. Udah, kita move on juga dari Depdagri. Jangan lupa nonton lagi hari Kamis. Kita ketemu lagi. Makasih Mas Vino, makasih Mas Yuki, makasih udah nonton. Dadah.